Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, mari kita buka perkuliahan sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa memberikan satu semangat dan juga kelancaran dalam proses perkuliahan hari ini. Supiati, Cynthia, Pandu, Gilang, Alvina, Rijal, Anissa, April, Purotul, Andre, Tritunggal, Ainul, Padran, ya Ainul. Udah bagus ya disebutannya. Gak sabar aku. Rahim, Zahratus Safiyah, Karisma, Nafa, Nurul Istiqomah, Amalia Hidayati, Egi, Putro, Nola, Tritunggal, Ansor, Fitriani, Ardi, Estri, Wiwin, semuanya semoga selalu sehat ya Nola. Hari ini kita akan membahas terkait dengan globalisasi pembangunan dan pengembangan masyarakat. Sesuai dengan rencana kita sebelumnya, bahwa sebelum nanti Ibu memberikan ulasan materi gitu, teman-teman diberikan waktu untuk diskusi terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan hasil tugas yang dikerjakan kemarin, yang sudah dikumpulkan lewat Google Classroom, sebelum Ibu menunjuk mungkin akan disampaikan dulu ya. Jadi nanti akan ada tiga kelompok. Yang pertama adalah moderator nanti mengatur jalannya proses diskusi. Kemudian yang kedua adalah pemateri menyampaikan hasil pekerjaannya dari hasil diskusi kelompok melalui presentasi yang sudah dikumpulkan. Share screen hasil presentasinya. Dan yang terakhir ada kelompok pembahas. Kelompok pembahas tersebut nanti tugasnya adalah memberikan pembahasan terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri, boleh juga memberikan pertanyaan. Nah, jadi mekanismenya adalah moderator menjadi penanggung jawab selama proses jalannya diskusi, mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materi, kemudian setelah pemateri selesai memberikan kesempatan kepada kelompok pembahas dalam melakukan pembahasan. Setelah itu diserahkan ke audiens untuk ada sesi pertanyaan gitu, sekitar 2-3 pertanyaan. Jika sudah selesai nanti masuk sesinya Ibu untuk menjelaskan materi hari ini. Sebelum Ibu tunjuk mungkin ada yang mau mengajukan diri menjadi moderator dulu deh. Yuk moderator. Pemateri? Moderator, Bu. Oh, Egi moderator. Oke, Egi. Presentatornya atau pematerinya silakan dari kelompok mana? Volunteer sebelum Ibu tunjuk ya. Kalau udah ada yang mengajukan diri nggak perlu ditunjuk dong. Ibu, mohon maaf bertanya dulu ya Bu. Itu untuk nantinya kan jadi moderator ya Bu. Terus untuk yang pemateri dari kelompok lain atau gimana Bu? Dari kelompok lain. Moderator itu individu, Egi. Iya Bu, barangkali itu Bu. Ya. Ada Egi. presentator? Kalau nggak ada Ibu tunjuk nih. Ibu. Siapa nih? Boleh ngajuin diri? Presentator siapa? Boleh mengajukan, boleh. Kelompoknya Wiwin berarti presentator? Iya Ibu, insya Allah. Oke, moderator Egi. Wiwin temennya siapa aja, Win?
Ada Supi sama Edo, Ibu. Wiwin, Supi, sama Edo ya. Oke, kemudian kelompok pembahas satu kelompok nanti membahas hasil yang sudah disampaikan oleh presentator, boleh juga bertanya, boleh menyanggah atau memberikan pendapat gitu. Ayo, kita belajar berada di dalam forum gitu ya. Yuk. Tadi tuh yang pembahas Ardi? itu siapa ya, Bu? Pembahas belum ada. Pembahas itu nanti tugasnya memberikan pembahasan terhadap apa yang disampaikan oleh presentator, Egi. Oh iya, Bu, barangkali udah ada. Belum pembahasnya. Siapa nih? Estri? Rijal? Jadi yang apa, Bu? Pembahas. Pembahas. Itu per kelompok berarti ya? Per kelompok. Bentar kabarin Jijah dulu. Ayo. Ziza itu siapa? Kurotul tah? Iya Bu, Quratul Azizah. Oke. Ayo Estri, Kurotul Azizah. Gimana Estri? Jijahnya belum ada balasan, Bu. Bentar. Barangkali teman-teman yang lain ada yang udah siap dulu. Yuk teman-teman yang lain ada yang udah siap apa belum? Ya siap nggak siap sih ya. Kelompoknya Padlan. Padlan? Ya, Bu. Punten, Iya, kelompok kamu jadi pembahas ya. apa ya? Gua nggak ada baterai. Punten Bu, saya di kampus, jadi ikut ke Rijal, mau join, baterainya lowbat Bu. Oh, iya, Soalnya nggak cuma apa-apa. Rijal. Insya Allah, Bu, Sekelompoknya kalau sama siapa, Padlan? sama Pandu sama Putro. Pandu, Putro ada nih, Putro. Putro gimana Pandu ada tuh. Kalau saya sendiri insya Allah siap Bu. Pandu juga ada, Putro juga ada. Sok kalau kamu pakai akunnya Rijal juga nggak apa-apa. Jadi kelompoknya Padlan ya. Oke, Padlan, Pandu, sama Putro ya. Saya Oke. izin live ya Bu, ikut ke Egi? Rijal. Iya, oke. Ya, Egi Bu, udah siap, gimana? Gi? Udah siap? Tadi yang kelompok berapa tuh, Bu, yang sebagai pemateri itu? Lupa, belum. Pematerinya ada Wiwin, Supi, sama Edo. Kelompok berapa tuh? Wiwin, Supi, sama Edo. Kelompok 1. Kelompok 1, Ibu. Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Oke, sebentar dibuka dulu. Oke, silahkan boleh dibuka Egi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Pertama-tama dan yang paling utama sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang sekarang masih memberikan kita nikmat iman, sehat, Islam ya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dijauhkan dari segala penyakit yang sekarang, khususnya yang sekarang lagi merajalela gitu ya. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan yakni kepada Nabi junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semoga kita bisa diakui di yaumil nanti sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dalam pembelajaran pengembangan masyarakat desa dan kota akan melakukan presentasi yang mana untuk pemateri akan disampaikan oleh saudara Wiwin dan kawan-kawan. Lalu untuk dari pembahas dari kelompok Padlan dan kawan-kawan. Sebelum jauh ke sana, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran jalannya presentasi ini. Baik, sebelum melakukan presentasi, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniya wa lakuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Baik, alhamdulillah semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan kelancaran untuk berpresentasi. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi pembangunan dan pengembangan masyarakat. Yang mana akan nanti untuk pemateri akan disampaikan oleh Saudara Murtado Supriyati dan Wiwin Winarti. Untuk peraturannya mungkin nanti sambil berjalan saja untuk bertanya dan lain sebagainya nanti dikasih tahu setelah pemateri memberikan materinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada tim pemateri, pada Saudara Murtado dan Wiwin Winarti untuk mempersingkat waktu saja. Waktu dan tempat silakan. Oh iya, Supi dulu ya, silakan. Untuk Saudara Supi nanti disusul dengan Saudara Wiwin dan terakhir Saudara Murtado. Silakan kepada Saudara Supiati, Saudari Supiati, waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai globalisasi terlebih dahulu. Globalisasi memiliki asal kata globe atau global, yang artinya mendunia. Jadi, globalisasi yaitu segala sesuatu yang mendunia dengan tatanan kehidupan yang lebih meluas dan tidak terbatas. Hal ini akan terjadi interaksi antara masyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah. Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Salah satunya yaitu sebagian orang menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Salah satu contohnya seperti zaman sekarang, anak-anak muda banyak sekali yang menyesuaikan gaya hidupnya seperti gaya rambut, gaya pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian, proses pengembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan
penggerak dari globalisasi tersebut. Nah, dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan membahas mengenai dampak dari globalisasi. Dalam segala sesuatu, tentu saja terdapat dampak yang timbul, baik dampak itu buruk ataupun baik, atau ya istilah yang sering kita dengar yaitu positif dan negatif. Dari dampak yang kami dapat, diantaranya yang pertama, akses ilmu pengetahuan terbuka luas. Dengan adanya globalisasi ini, seperti yang kita tahu, internet sudah menjadi hal yang umum, sehingga masyarakat juga mudah untuk mengakses sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui, seperti menggunakan Google, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tempat pendidikan semakin banyak. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, sehingga pemerintah pun mengajukan atau mengusahakan untuk memperbanyak pendidikan agar anak-anaknya atau penerus bangsanya itu bisa berpendidikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Dampak dari globalisasi ini sehingga banyak sekali tempat-tempat kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya, agar masyarakat ketika sakit itu bisa cepat diobati. Selain itu, dokter-dokter juga sudah banyak sekali sehingga mempermudah masyarakat untuk berobat. Kemudian yang keempat, kesejahteraan. Dari globalisasi ini menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat, walaupun kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya mensejahterakan seluruh masyarakat. Kemudian dampak negatif dari globalisasi yang kami dapatkan, yang pertama, adanya ancaman kerusakan lingkungan. Banyaknya penggunaan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, sehingga ketika terus-menerus diambil sumber daya alamnya, sehingga terjadilah kerusakan alam atau lingkungan. Yang kedua, adanya krisis pangan global. Kemudian yang ketiga, adanya kerusakan moral agama masyarakat. Yang terakhir, adanya kemiskinan dan kesenjangan global. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Supi ya yang tadi telah memberikan presentasinya, luar biasa sekali, yang mana membahas tentang globalisasi gitu ya. Banyak sekali, ternyata banyak dari dampak positif, dampak negatif gitu. Tapi menurut saya karena mungkin dampak positif tidak terlalu dirasakan sama saya gitu. Banyak sekali ya dampak negatif terutamanya gitu yang terasa, kayak mulai banyak lahan-lahan gitu ya yang terancam, tadi juga terancam lingkungan. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu karena semakin sore gitu ya. Kita lanjut kepada Saudara Wiwin ya, pada Saudari Wiwin untuk menyampaikan materinya. Silakan dengan sangat hormat kepada Saudari Wiwin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai globalisasi pembangunan dan pengembangan masyarakat yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa globalisasi ini merupakan segala sesuatu aspek penting kehidupan. Globalisasi ini sebuah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengubah dunia.
Eh, saya lanjutkan pada pembahasan pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahwa pembangunan ini dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Nah, pembangunan ini merupakan suatu perubahan yang telah direncanakan, disengaja, yang diinginkan, dan telah terprogram untuk mencapai tujuan tertentu agar masyarakat menjadi lebih baik dan mencapai kesejahteraannya. Karena pada hakikatnya pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sejahtera, tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa depan. Nah, dalam hal ini ada 3 komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan sebagai konseptual atau pedoman dalam memahami makna pembangunan yang paling hakiki. Nah, ketiga konsep ini berkaitan secara langsung dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Yang pertama itu ada kecukupan atau sustenance, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun kecukupan ini tidak hanya mencakup pada makanan, tetapi semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Kemudian ada yang kedua itu jati diri dan harga diri sebagai manusia atau self-esteem. Merupakan dorongan dari dalam diri untuk lebih maju, menghargai diri sendiri, merasa pantas dan layak untuk melakukan sesuatu. Nah, hal ini ada pada dalam jati diri. Karena seringkali ya teman-teman kita merasa atau beranggapan bahwa yang telah kita lakukan itu pantas tidak ya, baik tidak ya, takut gagal di tengah jalan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya adanya komponen yang kedua ini mampu mendorong kita supaya lebih menghargai usaha yang telah kita lakukan, untuk memantaskan diri supaya kita tuh lebih percaya. Maka dari situ akan muncul rasa percaya diri, dorongan untuk lebih maju. Kemudian yang ketiga itu ada kebebasan atau freedom. Ini adalah kebebasan dari penindasan. Kebebasan ini diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak, seperti kebebasan dari kebodohan, kebebasan kita untuk mengeluarkan pendapat atau pilihan-pilihan. Nah, kebebasan ini tidak lain yaitu untuk mengurangi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat atau diri kita sendiri dalam tujuan yaitu untuk mencapai pembangunan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Cewiwin yang telah memberikan materinya ya tentang pembangunan. Yang mana pembangunan ini adalah ini ya tadi suatu perubahan gitu ya. Langsung saja lah untuk mempersingkat waktu untuk yang terakhir ya. Silakan kepada saudara Murtado terakhir mungkin akan membahas tentang pengembangan masyarakat. Pada saudara Murtado, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan masyarakat. Teman-teman juga sudah pada tahu definisi tentang pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial. Namun di sini saya akan mengkaitkan dengan
peranan pengembangan masyarakat dalam pembangunan. Peran pengembangan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu tindakan perilaku dari masyarakat ikut serta dalam melaksanakan suatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, peran masyarakat memiliki pengaruh yang besar mengingat bahwa peran masyarakat merupakan modal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan. Suatu program dapat tercapai apabila masyarakat sadar akan pentingnya pengaruh keterlibatan mereka dalam program pembangunan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dengan adanya peran masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya, tenaga, dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian program pembangunan tersebut. Lanjut kepada bentuk-bentuk partisipasi. Bukan bentuk-bentuk peran masyarakat dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, peran buah pikiran, yang mana peran buah pikiran ini diberikan kepada partisipan dalam dalam menggagaskan suatu ide atau pertemuan atau rapat. Yang kedua, peran tenaga, yang mana peran tenaga ini diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, peran harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya. Yang keempat, peran keterampilan dan kemahiran, yang diberikan untuk orang yang mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Dan yang kelima, peran sosial, yang diberikan kepada orang sebagai tanda keguyuban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Iya, terima kasih Ustadz Murtado yang udah bawain presentasi atau melakukan pematerinya ya. Ya, terima kasih ya, Dok. Ya. Sami-sami. Dan ya, di mute dulu Pak Dok. Ya. Nah, itu untuk pemateri pada kesempatan kali ini. Tidak ada batasan dalam hidup kecuali yang kau buat sendiri. Ya, respon. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pembahasan ya. Yang mana kali ini untuk pembahasan akan disampaikan oleh saudara, ibunya kok keluar. Oleh saudara Padlan. Silakan untuk saudara Padlan dan teman-teman barangkali ya untuk melakukan pembahasan. Padanya, saudara Padlan dipersilakan. Bang Padlan, mangga. Rijal mungkin, kan Rijal bareng sama Padlan. Oh iya, pokoknya dari kelompok Mang Padlan dan teman-teman Mang Rijal sama Mang Putro barangkali, silakan. Yuk dicolek lagi pembahasnya.
Ya, gimana Saudara Padlan dan teman-teman? Saudara Rijal atau karena HP-nya ada di Rijal, Saudara Padlan, silakan. Atau enggak Saudara Putro, atau enggak Saudara Pandu, bagaimana? Halo. Ya, halo. Gimana? Mohon maaf dari Rijalnya tadi nggak keluar suaranya, padahal udah dinyalain. Oh, iya. Silakan Bapak Padlan. Silakan. Ya, dari yang saya tangkap mengenai globalisasi itu dari segi bahasanya dapat diambil segala sesuatu yang mendunia, baik dari ilmu teknologi dan budaya dan lainnya. Apa namanya? Dan itu tuh sangat berpengaruh kepada tatanan kehidupan yang meluas dan tidak terbatas. Lalu, globalisasi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Yang pertama, dari positifnya itu seperti akses ilmu pengetahuan yang terbuka, kayak tempat pendidikan yang semakin banyak gitu kan, karena meluasnya jaringan sosial. Lalu kesehatan setiap masyarakat. Nah, yang saya sedikit kurang masuk tuh dari kesehatan, nanti akan bertanyakan, boleh gak Bu? Dan kesejahteraan. Lalu dampak negatifnya seperti ancaman lingkungan, krisis pangan global, kerusakan moral, agama, masyarakat. Dari hal-hal itu, saya ingin bertanya, boleh tidak saya bertanya mengenai globalisasi ini? Ayo Gi, boleh tidak bertanya? Oh, iya. Eh, apakah tidak sebaiknya di Oh ya udah iya, silakan Bapak Pandu Bapak Pandu. Bapak Padlan. Halo, Bapak Padlan. Mengenai globalisasi, saya tuh bertanya mengenai ada nggak aktor yang menguasai sistem globalisasi ini? Kalau misalkan ada, seperti contoh di dalam mata uang, kita memiliki aktor gitu kan, bagaimana mata uang itu bertingkat dan menurun sesuai negaranya. Sedangkan ini kan globalisasi. Jadi saya ingin bertanya itu mengenai aktor yang apa ya, di balik sistem globalisasi ini gitu. Ngerti Oh, nggak? jadi yang mengatur globalisasi gitu ya, kayak Iya, mafianya gitu. kayak globalisasi ini gitu. Sistemnya ya. Ya, yang mengatur sistem gitu Bapak Padlan. Iya, betul. Oke, ya. Nah, Boleh dari mungkin pembahasan diulangi lagi barangkali dari teman-teman belum eh, ya mungkin ya aduh ya boy. Ya, dari pertanyaan saya itu mengenai aktor di balik sistem globalisasi ini. Karena di balik globalisasi ini kan ada dampak positif dan negatifnya, dan pasti ada
sebuah sistem gitu yang melakukan ini, dan sebuah sistem itu dibuat oleh manusia gitu kan. Nah itu sosok manusianya itu, aktor itu siapa? Dan mungkin dari pembahasan globalisasi itu hanya segitu saja. Lalu ke pembangunan boleh dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya dan lainnya gitu. Iya, oke, sudah selesai untuk globalisasi, Pak Padan ya. Halo. Baik, kita lanjut untuk berikutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang perubahan. Silakan. Apakah dari Saudara Putro dulu atau dari Saudara Pandu dulu? Silakan. Halo, gimana? Bapak Padlan bisa di ini anak-anak kelompoknya barangkali? Bagaimana? Pandu sama Putro ada nggak nih? Pandu, Putro, coba ya, saya cek dulu sebentar, Egi. Amalia, Baik, Bu. Amalia Hidayati, Iya, Bu. oke ada ya. Ansar, Ada, Bu. April, Hadir. oke Putro, 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 Saya Pandu, WA Putro checklist, Bu. oke Pandu. Apakah Putro dan Pandu memiliki asisten yang bisa login ke Google Meet? Kita tidak tahu. Oke, lanjut Egi. Oke, baik, kita lanjutkan saja untuk berikutnya yaitu sesi pertanyaan ya, teman-teman. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan kita batas dulu untuk 3 penanya dulu ya pada kesempatan kali ini, karena mungkin tadi pertanyaan yang pertama sudah muncul, jadi sisa 2 pertanyaan lagi ya. Itu silakan barangkali. Oh, ini ada Saudara Pandu. Gimana? Saudara Pandu, halo? Ada? Tadi kresek-kresek? Oh, tidak ada ya. Lanjut saja ke pertanyaan kedua ya. Tadi barangkali silakan materi tadi pertanyaan yang pertama, adakah tidak aktor gitu yang atau sistem yang atau sesuatu hal yang orang yang mendalangi dari sistem globalisasi ini gitu. Barangkali itu dari teman-teman ada yang mau menjawab atau ada yang mau bertanya dulu ya. Terlebih dahulu kita 3 pertanyaan dulu dan 1 udah, sisa 2 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang globalisasi, perubahan dan pengembangan masyarakat. Punten, kalau nggak bertanya tapi menanggapi atau menindaklanjuti pembahasan yang tadi boleh enggak? Sebelum ke sana kita fokus ke pertanyaan dulu barangkali. Nanti kalau misalkan menanggapi, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita baru boleh untuk menanggapi dulu. Ya, Mbak Estri.
Oke, siap. Bagaimana teman-teman? Adakah ada yang mau bertanya atau ya yang mau bertanya silakan. Barangkali kita tunggu ya beberapa detik. Mau nanya nih, tapi bukan Oh pertanyaan iya materi, silakan Bang Andre, bukan silakan. pertanyaan materi. Nanti ada yang nanya nih, terus siapa yang jawab, pemateri atau pembahas? Saya rasa mungkin pemateri ya. Pemateri yang nanya ya. Betul, pemateri. Oh, berarti nanya, kalau mau nanya ditujukan ke pemateri ya. Iya, Andre. Mau nanya deh kalau gitu. Iya silakan Izin, Bang Andre. oh iya, terima kasih kepada moderator ya. Tadi kan kita membahas tentang pembangunan tadi kan, dan juga ada globalisasi dan pengembangan masyarakat. Nah, dari ketiga topik itu, kalau dihubungkan menjadi satu, apa sih maknanya itu dari materi kita hari ini gitu. Tadi apa sih penjelasannya tuh hanya semacam kata per kata aja gitu, tidak belum secara menyeluruh dapatnya gitu. Ya, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Oke, ya sama-sama Bang Andre. Dan pertanyaannya apa sih makna dari 3 pembahasan pada kesempatan kali ini gitu ya? Barangkali satu lagi ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Kuotanya tinggal satu lagi. Satu penanya lagi. Halo, apakah ada teman-teman? Jika tidak ada, ada. Silakan Bang Ansor, sudah warna biru. Tidak ada? Halo. Gimana? Ya, halo Bang Rizal, silakan Bang Rizal. Oh ya, udah benar lagi. Izin bertanya, Silakan Ki. masuk Bang Rizal. Saya sendiri masih bingung antara Iya, silakan pembangunan Bang. dan pengembangan. Halo? Iya, halo juga. Saya sendiri ingin bertanya tentang pembangunan dan perbedaan dari pembangunan dan pengembangan. Lalu, apakah ada kriteria tertentu dalam pengembangan masyarakat dalam sebuah fasilitas? Apakah ada kriteria tertentu seorang fasilitator di era globalisasi ini? Baik, terima kasih Egi. Iya, itu sepertinya 2 pertanyaan ya, Bang Rizal. Yang terakhir itu apakah ada kriteria apa itu? Boleh diulangi lagi? Barangkali dari teman-teman ada yang kecepatan gitu tentang pertanyaan Bang Rizal. Apakah ada kriteria tertentu seorang fasilitator di era globalisasi ini? Begitu, Egi. Oke, ya untuk pertanyaan Bang Rizal, pertanyaan ketiga ya, apa sih perbedaan pengembangan dan pembangunan gitu ya tadi tuh. Terus apakah ada kriteria seorang fasilitator gitu? Apakah fasilitator mungkin harus seperti ini, harus seperti itu? Nah itu ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Kan alhamdulillah pertanyaan sudah ada 3 ya. Nanti kita serahkan kepada pemateri terlebih dahulu ya. Sebelum ke pemateri, ke teman-teman dulu aja deh. Barangkali ada yang mau menanggapi dulu. Tadi Saudara Estri, silahkan. Saudara Estri, sambil menunggu mempersiapkan jawaban dari pemateri, silahkan Saudara Estri. Oke, baik. Terima kasih moderator. Mohon izin Bu Aturasi, izin menanggapi sama teman-teman dari pemateri juga. Paling cuman sedikit membahas tadi mengenai globalisasi, terus pembangunan, dan juga pengembangan masyarakat. Kalau misalkan secara singkat, globalisasi sendiri istilahnya itu sesuatu hal yang mendunia atau mungkin menghubungkan antara negara ini dan negara lain.
Contohnya dalam perkembangan teknologi informasi, transportasi. Nah itu, kita punya sekarang PBB, kita sekarang punya PBB dalam sistem komunikasi berarti. Nah terus juga kita udah punya Google, kita udah punya aplikasi-aplikasi yang bahkan kita bisa saling berbagi ke jejaring internasional ranahnya. Nah itu termasuk dalam sistem globalisasi. Dan misalkan apa sih hubungannya dengan pembangunan? Pembangunan kan menjuru kepada aspek yang lebih baik lagi, bukan hanya dalam segi transportasi dan teknologi, tapi aspek sosial, aspek politik. Contohnya ketika politik, HAM, hak asasi manusia. Ketika dulu masyarakat Indonesia sangat kesulitan dalam mendapatkan haknya, sekarang hak asasi manusia sudah berkembang, maju. Dan itu pun kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah bagian dari budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nah, itu kan termasuk juga ranah dari globalisasi menuju pembangunan yang ada di Indonesia dalam segi politiknya. Selain itu, pengembangan pembangunan dalam ranah infrastruktur atau transportasi yang mungkin sekarang sedang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK dan Jokowi Maruf Amin ya dalam progres 5 tahunnya dan 10 tahunnya ini, karena sekarang lebih membangkitkan aset yang dimiliki Indonesia dalam bidang transportasi dan juga infrastruktur. Nah, selanjutnya apa sih hubungan dari pengembangan masyarakat sendiri? Globalisasi pembangunan mungkin memang tidak dapat kita artikan dalam hal yang kecil, tapi pentingnya pengembangan masyarakat dalam era globalisasi pembangunan ini tidak bisa kita hindari. Nah, tapi kita juga seharusnya bisa merubah perilaku masyarakat yang dimulai dari mindset individu masing-masing dan sampai mencapai untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Karena meningkatnya pembangunan tanpa ada kualitas dari individunya tidak akan berjalan dengan lancar. Jangan sampai Indonesia dalam ranah globalisasi dan pembangunan ini hanya menjadi tempat yang dijajah. Kita hanya dijadikan budak tanpa tahu atau tanpa bisa merasakan gimana sih caranya kita yang menghasilkan sesuatu, menghasilkan ilmu istilah-istilah atau mungkin pengetahuan baru gitu. Harusnya kita lah yang mencoba untuk menjajah negara lain, tapi dalam istilah mungkin pengetahuan gitu. Kita mungkin sekarang merdeka, tapi kita rasanya masih dijajah dalam segi teknologi, pengetahuan. Itu mungkin yang harus dikembangkan oleh pengembang masyarakat, bangunan masyarakat, bahwa hubungan antara globalisasi, pembangunan, dan juga masyarakatnya itu kita sebagai pengembangan masyarakat Islam sendiri harus bisa membangkitkan atau menjadi motivasi untuk masyarakat lainnya dan bangkit agar kita tuh ikut serta dalam era globalisasi ini. Jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi bahan untuk diuji dan dijajah aja, tapi kita harus ikut serta. Nah, minimalnya dari individu kita masing-masing, termasuk kita ya kuliah online juga tetap harus menghargai teman-teman yang lain misalkan, ataupun ikut serta dalam aktif kuliah ini gitu, atau mungkin yang kuliahnya online bisa ikut kegiatan lain yang bahkan lebih bisa memajukan diri sendiri. Kayak gitu aja sih mungkin. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Estri ya, luar biasa tadi pembahasan yang menurut saya ya sangat menyentuh kepada kolbu ya. Baik, untuk berikutnya karena mempersingkat waktu aja ya, karena mungkin nanti kita di akhir akan sedikit dibahas lagi oleh yang terhormat Ibu Turasi gitu. Nah, kita masuk dulu ke jawaban silakan untuk teman-teman, barangkali ada yang mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ada atau tidak sih gitu ya, dari Saudara Padlan tadi, ada atau tidak sih aktor atau ya sistem yang menguasai tentang globalisasi gitu, aktor yang menguasai tentang globalisasi itu, tokohnya gitu mungkin maksudnya itu, ada tidak? Yang kedua dari Saudara Bang Andre ya, Bang Andre bertanya apa sih makna dari 3 pembahasan ini, maknanya gitu, karenanya katanya tadi cuman hanya poin-poinnya aja yang dibahas gitu. Terus yang ketiga itu beranak gitu, perbedaan pembangunan sama pengembangan. Terus apakah ada kriteria tertentu seorang untuk menjadi seorang fasilitator gitu ya. Silakan untuk teman-teman, barangkali teman-teman dulu ya sebelum ke pemateri, mungkin
ke teman-teman dulu yang mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari ketiga penanya ini barangkali ada? Ya kan, teman-teman? Ada tidak? Kalau tidak ada, mungkin langsung saja ya untuk kita serahkan kepada pemateri. Barangkali silakan ada yang mau membahas di yang mana dulu, pertanyaan yang mana dulu. Silakan. Siapakah yang mau ingin menjawab? Saudara Supi, apakah saudari Wiwin atau saudari Murtado? Padanya silakan barangkali. Untuk pertanyaan pertama dulu ya. Ada tidak aktor atau yang menguasai ya atau sistem yang mengatur sistem tentang globalisasi? Silakan, Saudara Supi, Saudara Wiwin, dan Saudara Murtado. Pak Ustadz. Kalau boleh lanjut ke pertanyaan 3, boleh? Oh iya, silakan. Boleh lanjut ke pertanyaan 3 terlebih dahulu. Boleh, silakan. Mungkin kalau sepemahamanku tentang bedanya pembangunan dan pengembangan masyarakat, ya tadi tuh. Itu mungkin kalau pembangunan itu sama aja kayak untuk suatu perubahan yang telah direncanakan atau terorganisasi untuk mencapai tujuan yang lebih ke arah baik, ke arah yang lebih sejahtera gitu ya. Nah, kalau pengembangan masyarakat ini mungkin upayanya kita upaya untuk mengembangkan sebuah kondisi secara berkelanjutan. Artinya kalau pembangunan itu mungkin bisa ke arah sampai pembangunan nasional gitu. Kalau yang pengembangan masyarakat itu mungkin ruang lingkupnya masih Iya. Masih ada? Iya, ada. Silakan. Sebuah pengembangan masyarakat itu sebuah komitmen untuk memberdayakan semacam masyarakat lapisan bawah, lapisan tengah, atas gitu. Mungkin kalau pembangunan sendiri itu mungkin ranahnya sudah ke arah yang lebih luas gitu. Yang difokuskannya itu tidak hanya misalkan daerah terpencil, misalkan kayak hanya satu wilayah itu saja. Tetapi kalau pembangunan itu lebih ke kayak bisa nasional, ranahnya udah kayak ke beberapa negara dan lain sebagainya. Pengembang masyarakat itu mungkin lebih ke kitanya, upayanya. Bisa dibilang aktornya mungkin, atau seseorang yang memfasilitasi dalam melakukan pembangunan tersebut. Gimana? Maka masih? Terus yang kedua itu yang prinsip ya, apakah ada prinsip tertentu untuk melakukan pembangunan, begitu bukan? Apakah ada kriteria
yang menjadi seorang Oh fasilitator ya, kalau ini. kriteria. Mungkin kalau dari saya itu yang pertama itu kita percaya diri ya. Karena kalau misalkan kita udah percaya diri itu kita akan lebih mudah untuk melakukan sebuah kayak misalkan sosialisasi ataupun semacam bergabung dalam komunitas-komunitas maupun dalam masyarakat tertentu. Terus mempunyai skill atau kemampuan dalam komunikasi, karena komunikasi ini bisa dibilang sesuatu yang mudah, namun tidak semua orang bisa melakukan komunikasi yang baik gitu. Artinya terkadang kan kita kalau ngomong bisa sampai menyakiti hati seseorang dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin attitude, lebih ke attitude mungkin lebih bisa dijaga. Terus sama kayak kita tuh lebih menekankan pada agar masyarakat atau orang lain itu bebas untuk berpendapat. Artinya kita tuh tidak hanya tidak hanya menang sendiri gitu. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana masalah-masalah ataupun saran dari masyarakat. Jadi mungkin kita harus lebih terbuka gitu. Demokrasi. Terus kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Seperti kayak menciptakan suasana lingkungan yang informal. Jadi kayak supaya masyarakat itu tidak terlalu tertekan atas misalkan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kita juga harus lebih mengetahui dan kita tuh harus mampu mengakses program-program pelayanan kemasyarakatan. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mangga barangkali ada teman-teman yang lain mau menambahkan, silahkan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Iya, terima kasih pada Saudara Wiwin ya yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Rina itu. Sebelum ke pertanyaan yang lain gitu ya, tadi jawabannya mungkin yang oleh Bang Rizal tadi ya, Bang Rizal ya. Itu katanya perbedaan pembangunan dan pengembangan gitu. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya pembangunan suatu pembahasan ke arah yang lebih sejahtera atau ranahnya luas. Lalu kalau pengembangan, upaya mengembangkan kondisi secara berkelanjutan gitu ya. Dan untuk yang terakhir itu kriterianya percaya diri, ya diantaranya menjaga attitude, terus menghargai pendapat, juga bisa mengakses program kemasyarakatan. Itu gimana Bang Rizal, barangkali ada yang bisa menanggapi atau yang kurang setuju dari pernyataan atau jawaban dari Mbak Wiwin, atau yang lain bisa menanggapi, silahkan. Gimana Bang Rizal? Dari saya sendiri sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Iya, silakan dari teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan, teman-teman. Oke, apakah ada? Gimana?
Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua mungkin atau yang pertama gitu. Apakah sih makna dari 3 bahasan ini atau yang pertama itu adakah tidak aktor yang mengatur sistem tentang globalisasi? Silahkan kembali lagi kepada kelompok pemateri tadi Saudara Wiwin, mungkin saudara yang lainnya, Saudara Supi dan Saudara Murtado barangkali silahkan. Dari saya dulu gimana? Dari pertanyaan yang kedua dari Saudara Andre. Gimana? Silakan, Mbak Supi, silakan. Saya di sini akan membahas pertanyaan dari Mohon maaf sebelumnya Mbak Supi, di saya ini suaranya kurang keras ya. Tapi nggak tahu dari teman-teman yang di sana apakah kurang keras mungkin suara Supi. Mbak Supi silakan. Iya, siap. Saya akan membahas pertanyaan dari Saudara Andre. Pertanyaan yang kedua, yang pertanyaannya itu apa makna dari 3 pembahasan tadi ya? Yang saya tangkap, makna atau kesatuan dari 3 pembahasan tadi yaitu pembangunan yaitu merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Nah, ketika akan adanya suatu perubahan, tentu diperlukan juga tindakan dari masyarakatnya atau pengembangan masyarakat. Nah, pembangunan dan pengembangan masyarakat ini tentu saja disesuaikan dengan zamannya, yang itu artinya sudah masuk pada era globalisasi saat ini. Misalnya saja dalam meningkatkan perekonomian negara. Nah, dalam meningkatkan perekonomian negara tentu kan diperlukannya suatu perubahan. Nah, perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian globalisasi itu sendiri kan artinya salah satu artinya yaitu mempersatukan antar negara gitu ya, kerjasama antar negara. Nah, dengan kerjasama antar negara tersebut dengan menyesuaikan zaman atau menyesuaikan keadaan saat ini. Jadi menurut saya ketiganya itu saling berkaitan. Itu saja menurut pendapat saya. Jika ada yang salah atau ada yang berpendapat lain, dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Supi ya atas menjawab pertanyaan dari Saudara Mas Andre. Silakan Mas Andre, barangkali gimana? Ada tambahan atau kayak gimana? Dan mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Mas Andre ya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kami lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Apakah ada atau tidak aktor atau yang mengatur sistem tentang globalisasi? Itu gimana? Dari saudara-saudara yang lain, adakah yang mau menjawab pertanyaannya? Atau mungkin langsung saja ke pemateri? Izin berpendapat, Bapak Moderator. Iya, silakan Bang Gilang. Silakan. Dengan sangat senang hatinya disumanggakeun. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan saya meminta izin kepada semua yang ada dalam forum ini. Saya ingin mengemukakan pendapat saya terkait pertanyaan dari Saudara Padlan. Jika ditanya siapa aktor dari globalisasi, mungkin saya dapat berpendapat bahwa yang menjadi aktor itu adalah manusia, hampir semua manusia. Karena saya berpendapat seperti itu jika saya mengingat masa lalu, pada zaman SMA kalau tidak salah di mata pelajaran sejarah dan juga di mata pelajaran PKN, itu membahas tentang globalisasi, bahkan ada periode-periode perkembangan globalisasi. Dan yang pertama itu dimulai saat ada
munculnya perdagangan antar negara. Kenapa muncul perdagangan antar negara? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri, yang membutuhkan adanya pasokan kebutuhan dari negara lain. Sama seperti peribahasa bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, dimulai dari masa itu, dari perdagangan antar negara, mulai menuju tahap itu periode perdagangan Islam yang bukan hanya berdagang namun menyiarkan agama dan menyebarkan budaya, filosofi dan sebagainya, hingga tahap ketiga yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Itu secara tidak langsung yang berperan adalah manusia itu sendiri. Jadi atas dasar kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia sendiri, oleh negara itu sendiri, oleh wilayah itu sendiri, maka bukannya gerbang penghubung antara negara yang satu dengan negara yang lain, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Dan semoga jawaban saya diterima oleh Padlan. Iya, terima kasih ya Saudara Amang Gilang. Amang Gilang ya. Amang Gilang yang telah memberikan jawabannya ternyata lebih ke intinya manusia lah yang menjadi aktor ya, menjadi aktor tentang ini pelaku globalisasi ini ya. Itu gimana untuk Bang Rijal barangkali ada yang mau ada tambahan Bang Rijal gimana? Bang Rijal, halo? Apakah masih ada Bang Rijal? Egi, boleh ditutup saja mungkin kalau sudah tidak ada. Oke, baik Bu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan dan tadi sudah terjawab semua, alhamdulillah. Dan juga karena waktu sudah semakin sore, nanti kita ada tambahan dulu dari yang terhormat Ibu Turasi. Dan untuk presentasi kali ini kita tutup saja dengan doa kifaratul majelis ya, atau doa basmalah. Alhamdulillah ya gitu. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Saudara Ibu Turasi yang saya hormati, yang saya muliakan. Mangga. Oke, terima kasih Egi dan teman-teman semuanya. Kita break dulu sebentar ya, 5 menit ya. Oke. Oke, baik, ternyata nggak harus sampai 5 menitnya, hampir 2 menit. Oke, baik teman-teman semuanya, langsung aja ya karena sudah cukup sore gitu. Terima kasih atas proses jalannya diskusi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Menjadi salah satu bagian dari updating informasi dan upgrade kemampuan teman-teman dalam melakukan suatu kajian ilmiah gitu. Terkait dengan tema hari ini, ada beberapa hal yang mungkin akan Ibu ulas dan itu termasuk dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Tentang globalisasi, pembangunan, dan pengembangan masyarakat. Kita betul bahwa dalam penjelasannya kita merujuk
satu persatu kondisi dari tiga hal tersebut, yaitu globalisasi, pembangunan, dan pengembangan masyarakat. Tetapi sesuai dengan pertanyaan yang Andre utarakan tadi, gitu, bahwa ketiganya itu memiliki satu benang merah, satu korelasi. Nah, korelasi itulah yang perlu kita bahas karena kedepannya kita akan membahas terkait bagaimana konteks pengembangan masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Semuanya tidak akan terlepas dari kebijakan global, kebijakan nasional, kemudian kebijakan itu terkait dengan kebijakan pembangunan, dan seterusnya. Kita akan runut satu persatu ya dari globalisasi terlebih dahulu. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah apa sih, think globally, act locally, dan seterusnya gitu. Pernyataan tersebut tentu saja berkaitan dengan bagaimana dampak positif dari globalisasi. Tapi sebenarnya apa itu globalisasi sendiri gitu? Pernah nggak berpikir apakah tindakan yang kita lakukan gitu, misalnya kita meniru kebudayaan Barat, kemudian kita belajar bahasa, kita memiliki sikap-sikap yang menyukai produk-produk tidak hanya dari produk lokal tapi juga dari produk berbagai negara gitu. Apakah itu termasuk dari dampak globalisasi atau tidak? Nah, globalisasi itu sendiri merujuk pada sebuah proses. Jadi proses di mana di dunia ini itu sudah tidak ada batas-batas antar negara lagi. Batas-batas secara geografis ada, tetapi dalam konteks sosial, ekonomi, kemudian politik gitu, itu sudah tidak ada batas-batas yang menjadi perantara gitu. Meskipun dalam tatanan nasional masing-masing negara memiliki satu kondisi khusus gitu, tetapi dalam hubungan antar negara kita sudah tidak terbatas dengan kondisi geografis lagi. Oke, sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, bukan suaranya nggak ada, tapi ibunya sedang berkegiatan dulu. Oke, baik Ibu lanjutkan. Terkait dengan globalisasi itu bahwa sudah tidak ada batas lagi antar negara terkait berbagai kondisi
gitu, dan kemudian itu mempengaruhi kebijakan dalam skala global juga. Bagaimana kita mengenal bahwa ada Sustainable Development Goals yang itu kemudian disepakati oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa indikator-indikator pembangunan mengacu pada indikator SDGs tersebut gitu. Itu juga bagian dari globalisasi. Nah, kalau ada satu fenomena seperti kita meniru budaya tertentu gitu, misalnya budaya barat, ataupun kita meniru hal-hal yang sebenarnya terkait dengan perilaku atau gaya hidup, itu bukan globalisasi, tapi itu disebut westernisasi, yaitu dampak dari globalisasi di mana kecenderungan dari masyarakat dunia itu mengikuti mode lifestyle yang sifatnya lebih dikatakan modern gitu oleh orang-orang kita. Jadi kalau kita niru gaya siapa nih misalnya dari Amerika sana gitu ya, yang laki-laki niru Zayn Malik, yang perempuan niru Gigi Hadid dan seterusnya, itu adalah westernisasi, dampak dari adanya globalisasi, entah itu dalam bentuk globalisasi teknologi, globalisasi pengetahuan gitu, yang menyebabkan orang-orang melihat bahwa idola saya di luar sana dirasa jauh lebih baik. Itu adalah westernisasi. Jadi antara globalisasi sebagai sebuah proses pengglobalan dengan dampak dari globalisasi sendiri itu berbeda. Jadi disebut dengan westernisasi. Nah, itu baru satu nih, globalisasi. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan itu merujuk pada proses perubahan. Ya, tidak hanya tadi betul, tidak hanya perubahan dalam segi infrastruktur, dalam segi ekonomi gitu, tetapi juga perubahan-perubahan pada aspek sosial, pada aspek politik, aspek budaya dan seterusnya. Dan harapannya memang perubahan itu selalu diharapkan mengarah ke kondisi yang lebih baik. Nah, pembangunan sendiri melewati beberapa fase ya, melewati beberapa fase bagaimana dulu masyarakat berubah dari awal. Ketika masyarakat itu masih berburu dan meramu atau pada tahap-tahap awal perkembangan manusia, nenek moyang kita gitu, belum ada istilah civilization ya. Jadi dulu nggak ada tuh istilah pengembangan masyarakat gitu, karena penduduk dengan tingkat pengetahuan yang masih sederhana, kemudian mereka tidak memiliki satu sistem pemerintahan tersendiri gitu, itu belum disebut sebagai masyarakat yang madani, yang civilized gitu ya. Nah, dari masyarakat berburu meramu, kemudian mereka mulai berubah kebudayaannya menjadi petani dengan perladangan berpindah, itu mereka mulai mengenal teknik-teknik pertanian sederhana, kemudian melakukan jenis pertanian ladang berpindah. Itu perubahan pengetahuan serta tingkat kemampuan manusia itu sudah semakin bertambah. Lalu dari berburu meramu, perladangan berpindah, kemudian ke masyarakat agraris sederhana. Pada masyarakat agraris sederhana, ketika mereka sudah mulai mengenal pertanian yang lebih sistematis, dengan teknologi yang masih sederhana, tapi sudah setingkat ya di atas perladangan berpindah, mereka sudah menetap, mereka semakin disebut sebagai masyarakat yang sudah tercivilized gitu. Jadi mereka sudah memiliki satu bentuk pemerintahan sederhana, memiliki pola-pola pengaturan khusus terkait pemukiman, terkait dengan kehidupan mereka gitu, itu pada masyarakat agraris sederhana. Proses-proses pengembangan masyarakatnya apakah sudah mulai dilakukan? Ada, tetapi tidak seperti sekarang yang sudah lebih kompleks gitu. Nah, kemudian perubahan dari masyarakat agraris sederhana lalu menjadi agraris yang lebih advance lagi gitu. Masyarakat yang sudah lebih mengenal teknologi pertanian, tetapi sudah lebih terstruktur lagi gitu. Bagaimana sudah ada pembagian kerja, kemudian sudah ada alat bantu, tapi belum sampai ke industrialisasi, masih menggunakan alat bantu yang digunakan oleh manusia gitu. Sampai akhirnya kita masuk ke tahapan masyarakat industri. Nah,
Tahapan masyarakat industri itu memiliki beragam kompleksitas tersendiri gitu, baik masalah-masalahnya, baik penanganannya, dan disitulah inti dari pembangunan kemudian mulai digalakan. Karena istilah pembangunan atau developmentalism sendiri itu bertumbuh atau mulai ada, kemudian marak, itu mulai dari masyarakat industri. Nah, di masyarakat industri inilah kemudian muncul berbagai teori-teori, paradigma pembangunan yang kemudian memunculkan berbagai konsep pembangunan. Nah, seperti apa saja gitu, di antaranya yang kita pelajari sebagai salah satu rujukan untuk membahas pengembangan masyarakat adalah perubahan paradigma pembangunan yang tadinya itu ke production center development, kemudian berubah menjadi people center development. Pada saat pembangunan itu fokusnya pada production, pada produk gitu, aspek-aspek yang kemudian menjadi landasan dalam pembangunan itu sifatnya lebih ke sentralistik. Sentralistik misalnya pembangunan itu dilakukan oleh negara, ya yang penting kebutuhan negara itu terpenuhi. Contohnya apa? Swasembada pangan. Pada tahun 60-an, pada masa Presiden Soekarno, itu ada penggalakan pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia sampai akhirnya Soekarno mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah macan Asia dalam bidang pangan gitu. Kemudian Presiden Soekarno itu menggalakkan satu program yang namanya bimbingan massal BIMAS. BIMAS itu diperuntukkan untuk pertanian padi. Jadi dulu proses homogenisasi gitu ya, homogenisasi pertanian, salah satu tujuannya adalah padi yang kemudian mengubah hampir seluruh aspek di Indonesia bahwa makanan pokok itu adalah beras. Padahal kan sebenarnya makanan pokok di Indonesia itu macam-macam gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada jenis-jenis makanan pokok utama. Tapi karena ada satu sasaran yang disebut dengan production center development itulah untuk memenuhi swasembada pangan, khususnya di Asia, Indonesia kemudian bagaimana caranya untuk bisa melakukan produksi yang setinggi-tingginya, yaitu dengan cara bimbingan massal itu tadi. Bimbingan massal, petani diperkenalkan dengan istilah panca usaha tani, sabta usaha tani yang di dalamnya memuat bagaimana pengolahan tanah, kemudian pemupukan, dan seterusnya. Ada istilah intensifikasi pertanian, bagaimana mengolah lahan yang sempit tetapi produktivitasnya tinggi. Ada istilah ekstensifikasi pertanian, bagaimana kita memperluas lahan kita sampai bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Itu pada saat itu, tahun 60-an. Nah, tetapi ada dampak buruk dari pembangunan pada saat itu ya, dari program bimbingan massal atau yang disebut istilahnya adalah involusi pertanian, di mana terdapat pertumbuhan produksi pertanian tetapi kesejahteraan petani tidak meningkat gitu. Jadi ada satu gap, diskrepansi, kesenjangan, petani itu tetap bekerja tetapi dia tidak mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Panennya banyak, kemudian data produksinya tinggi, tetapi petani nggak sejahtera. Dan itu mungkin sampai sekarang, dan itu salah satu bentuk kegagalan dari production center development yang diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian tidak hanya di Indonesia saja gitu, paradigma production center itu kemudian berubah menjadi ke people center development. Nah, ketika people center development inilah pembangunan itu mengarah pada ciri-ciri lokalitas. Ciri-ciri lokalitas, kemudian dia bersifat desentralistik, tidak hanya mementingkan kepentingan suatu negara saja, tetapi sudah melihat kepentingan-kepentingan komunitas yang sifatnya lebih lokal, dan itu memberikan dampak akses bagi komunitas-komunitas tertentu terhadap sumber daya, terhadap kebudayaannya, terhadap kebutuhannya itu lebih terpenuhi. Jadi tadi paradigma yang tadinya berpikir bahwa produksi adalah segala-galanya, peningkatan produksi adalah nomor satu, berubah arahnya. Bagaimana kapasitas manusia juga diperhatikan, people center development. Nah, ciri-ciri lainnya dari people center development selain desentralisasi itu adalah melibatkan partisipasi masyarakat, seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok Wiwin, bahwa salah satu dari sisi pemberdayaan itu adalah partisipasi, kemudian ada juga pemberdayaan masyarakatnya, terdapat sisi pelestarian.
Jadi kalau di production center development misalnya ya karena kita memburu produksi yang setinggi-tingginya, pada saat itu jor-joran digunakan input produk kimia gitu. Produk kimia, pupuk kimia yang akhirnya membuat atau menciptakan degradasi lingkungan. Nah, istilah pada saat itu ketika pertanian itu menggunakan input kimia yang terlalu tinggi itu namanya high input, intinya adalah input yang terlalu tinggi dari bahan-bahan kimia yang kemudian memberikan satu degradasi lingkungan. Kemudian pada prosesnya ketika sudah masuk ke people center development, lalu mulai ada sisi-sisi pelestarian yang akhirnya menurunkan input-input dari produk kimia. Bagaimana kita sekarang mengenal banyak sekali inovasi perkembangan pertanian organik dan seterusnya gitu. Itu namanya perubahan paradigma gitu. Dan cirinya adalah dengan pelestarian itu. Kemudian ke jejaring sosial. Jejaring sosial juga diperhatikan di dalam people center development. Jadi kalau tadi sentralisasi di production center development itu pokoknya apa yang disuruh ya harus dilaksanakan, tetapi dalam proses people center development itu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di level tapak atau di level lokal. Nah, sifatnya kalau yang production center karena fokusnya pada produksi itu unsustained, nggak berjangka panjang gitu ya, terbukti dari kegagalan swasembada pangan, tapi kalau people center development diharapkan tadi ada perubahan perilaku, perubahan pengetahuan gitu, akhirnya diharapkan bahwa people center development itu lebih sustainable. Oke, selanjutnya adalah pada istilah pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat teman-teman sudah belajar di semester-semester sebelumnya bahwa ini adalah sebuah proses perubahan dengan mengusung misi untuk membuat masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang lebih berdaya, masyarakat yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dan seterusnya. Kemudian apa korelasinya antara globalisasi, pembangunan, dan pengembangan masyarakat? Ini terkait dengan pertanyaan Rijal tadi, kriteria pengembang masyarakat di era globalisasi itu apa gitu. Kita sadari betul bahwa globalisasi itu adalah suatu kondisi yang borderless, tanpa batas gitu ya, tanpa batas, terutama batas teritorial. Apalagi sekarang sudah ada teknologi yang luar biasa gitu saat ini, dan ke depan kita yakin bahwa peningkatan inovasi teknologi itu pasti akan lebih berkembang lagi. Tentunya untuk fasilitator pengembangan masyarakat itu ada banyak sekali tuntutannya saat ini ya, tidak hanya kemampuan komunikasi atau teknik-teknik pengembangan, tetapi juga bagaimana menguasai teknologi dan bahasa. Karena di era global ini jejaring kita mungkin masyarakat yang kita dampingi itu sifatnya lokal, tetapi jejaring kita itu sudah mendunia. Dan bahasa adalah salah satu keniscayaan yang harus kita pelajari, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa pendukung lainnya, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi antara globalisasi, pembangunan yang saat ini dilaksanakan, kemudian pengembangan masyarakat itu memiliki korelasi yang satu garis gitu, satu garis. Kemudian bagaimana cara supaya pengembangan masyarakat itu tetap berjalan di era globalisasi ini adalah dengan membangun jejaring. Dengan membangun jejaring, baik nanti ketika pengembangan masyarakat itu dilaksanakan di pedesaan maupun dilaksanakan di perkotaan. Oke, baik. Mungkin itu dulu dari Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada Bu, saya Bu. Iya, Ansor. Silahkan. Ngagetin aja kamu, Ansor. Maaf Bu kalau ngagetin. Iya, langsung. Ya Bu, di People Center Development ini kan ada perubahan yang struktural tuh Bu ya? Iya. Ya, yang pertama kan perubahan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah ya Pak, Bu. Nah di situ kan misalkan nih, perubahan tindakan pemikiran
si masyarakat ini kan udah semua nih Bu. Maaf ya Bu kalau sedikit imajinatif lah Bu ya. Iya, Semua nggak nih Bu. apa-apa. Nah, misalkan itu berarti kan suatu pencapaian tersendiri lah Bu ya sebagai kita ya. Nah, di situ nanti bakalan ada lagi nggak nih Bu? Suatu yang berkelanjutan lagi di pendekatan ini nih, people center development itu. Walaupun ya saya tahu sih ilmu itu kan kumulatif ya, bersifat Ya. bergulir ya gitu Bu ya. Itu gimana Bu? Oke. Ada lagi Ansar? Sejauh ini masih ini aja Bu. Oh satu lagi Bu, gini Bu. Kan kalau pembangunan sama perubahan sosial kan hampir sama Bu ya. Ini kan salah satu yang keindahan ya Bu ya. Bertujuan menuju ke taraf hidup yang lebih baik lah ya Bu. Nah perbedaan perubahan sosial sama pembangunan ini apa ya Bu? Oke. Udah. Ada Udah Bu. lagi? Oke. Udah Bu. Ya, yang lain ada? Selain Ansar, atau ada yang mau mencoba untuk memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan atau mau menyampaikan pertanyaan? Oke. Terima kasih Ansa. Tadi soal imajinasi gitu ya. Ada tidak kemungkinan perubahan paradigma ya kalau yang Ibu tangkap gitu. Tadi dari production center kemudian sekarang sudah ke people center gitu. Apakah mungkin ada perubahan lagi ke depan? Sangat mungkin Ansar. Tadi yang kamu sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya kumulatif. Mungkin ke depan mungkin people and technological center misalnya ya. Jadi tidak hanya ke pemberdayaan manusia gitu, pemberdayaan masyarakat, tapi juga udah mengarah ke pemberdayaan teknologi. Bagaimana sekarang sudah berkembang artificial intelligence. Artificial intelligence mungkin ya ketika nanti dianggap bahwa teknologi itu membantu kehidupan manusia, meningkatkan tingkat kemampuan manusia, itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari development center gitu, development center. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama manusia itu masih menciptakan inovasi-inovasi. Kemudian yang kedua, Ibu sepakat bahwa pembangunan dan perubahan sosial itu dua hal yang saling kait mengait ya, dua hal yang saling mengait. Perubahan sosial itu kan adalah perubahan pada aspek sosial yang berhubungan dengan struktur masyarakat. Struktur masyarakat berubah dari yang seperti apa gitu, itu banyak faktornya. Entah itu faktor politik, faktor ekonomi, faktor ekologi. Contohnya ya, orang yang tadinya punya lahan di suatu wilayah ya, yang di Jawa Timur ya, yang di Tuban kemarin. Mereka punya lahan. Kemudian lahan itu ada sumber daya minyak, dibeli oleh Pertamina. Itu ada proses perubahan sosial yang luar biasa ya, dari mereka yang tadinya adalah para petani, lalu mendapat ganti rugi sekian miliar, mereka mendapatkan rezeki yang tak terduga gitu, yang mereka anggap tak terduga, kemudian berbondong-bondong untuk membeli mobil. Itu kan sebuah perubahan ya, kaget yang dari tadi tidak pernah megang uang besar, tiba-tiba megang uang besar, langsung didatangi sama marketing mobil, beli, ternyata nggak bisa nyetir, dan tidak memikirkan efek jangka panjang. Itu bentuk perubahan sosial. Nah, kalau pembangunan itu apa sih sebenarnya? Pembangunan itu adalah proses-proses perubahan yang direncanakan. Jadi tujuannya adalah perubahan, tetapi dalam prosesnya itu direncanakan. Makanya dalam istilah-istilah pembangunan ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Itu tujuannya untuk perubahan sosial juga gitu. Entah konteksnya ya, konteksnya pembangunan infrastruktur jembatan dengan tujuan untuk mempermudah akses orang menuju dan dari wilayah-wilayah tertentu yang tadinya tidak bisa diakses, kemudian misalnya pembangunan infrastruktur pendidikan, memberikan akses pendidikan di wilayah-wilayah yang tertinggal, dan seterusnya. Tapi semuanya serba terencana, sudah direncanakan, diagendakan sebagai satu agenda pembangunan.
Tapi fokusnya pada apa? Yaitu tadi pada peningkatan kapasitas manusia gitu. Nah, saat ini lebih ke arah itu gitu. Apapun bentuk pembangunannya pada saat ini kita mengacu pada SDGs. Mengacu pada SDGs artinya nilai-nilai yang kita anut dalam pembangunan, entah itu bentuknya pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur non fisik ya, itu mengarah pada misalnya ya, SDGs pertama itu no hunger, no poverty, nggak ada kemiskinan, nggak ada kelaparan lagi gitu. Salah satu tujuannya itu. Jadi tadi kalau pembangunan itu sifatnya perubahan sosial yang terencana, kalau perubahan sosial itu bisa terencana, bisa enggak gitu. Jadi kalau terencana ya hasilnya bisa bagus, kalau nggak terencana ya mungkin bisa menimbulkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya konflik. Seperti itu, Ansor. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau cerita Bu. Ya boleh cerita, sok mangga. Bukan, saya baca buku Fredian ya Bu ya, yang pengembangan masyarakat ya Bu. Di situ kan ada negara ketiga. Saya bingung Bu, ini negara pertama keduanya apa? Oh, nggak tahunya, saya udah temu jawabannya Bu. Udah. Terus ya, terakhir ya semakin saya baca apa ya? Ada beberapa pendekatan ya Bu. Ada 6 kalau nggak salah Bu. Termasuk growth approach, terus pertumbuhan dan pemerataan. Terus ada 6 lah di situ. Mungkin nanti saya nanya-nanya lah ke Ibu ya Bu ya. Gitu aja. Boleh. Sangat disayangkan sih Bu, tapi pertemuan kali ini nggak ngebahas itu bagi saya gitu. Oke, itu akan dibahas juga sih Ansor. Oh iya Bu, wah saya cukup interesting lah Bu gitu. Iya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Nah, dalam konteks pembangunan itu ada berbagai pendekatan ya, ada berbagai pendekatan. Tadi baru ke perubahan paradigma Ansor dari people center ke production center. Teman-teman ada yang sudah baca buku Freddy Anthony juga sebagai salah satu buku referensi utama dari mata kuliah kita. Beli aja di Play Store itu 41.000 kalau nggak salah. Ya nabung dulu lah sampai punya 41.000 kalau misalnya terasa berat. Nah, tadi yang negara dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga udah terjawab ya Ansor ya? Sudah Bu, terus ada bagian negara utara selatan juga Bu, itu udah kejawab juga Bu, saya Bu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang sudah tahu atau belum? Teman-teman yang lainnya. Halo. Amalia. Alvina. Hadir Ibu. Iya, Alvina tadi yang ditanyain Ansor udah pernah dengar belum atau sudah paham? Belum pernah dengar. Oke, ya. Ansor. Iya Bu. Ya. Ansor boleh mungkin sambil nanti Ibu akan mengulang penjelasannya gitu ya. Apa yang kamu pahami tentang negara pembagian kutub-kutub negara gitu, negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Kalau Indonesia ada di mana kira-kira? Oh iya baik Bu. Langsung jawab aja kali Indonesia ada di mana. Jadi mungkin Indonesia ada di negara dunia ketiga ya. Nah, bahwa kita masuk, kenapa sih ada negara dunia ketiga? Pasti kan ada pertama dan kedua. Nah, yang Ansor tahu sih negara pertama itu kan terdiri dari Amerika Serikat dan Eropa. Nah, negara dunia kedua ini nih ada di Uni Soviet dan Eropa Timur. Nah, kalau negara-negara yang terbagi di kutub utara dan selatan itu ada pertama utara, negara utara. Di sini kalau yang Ansor cari sih negara utara itu adalah negara bagian Amerika Serikat mencakup dari California, Oregon, dan Nevada. Nah, kalau negara selatan ini negara berkembang
di daerah selatan. Seperti apa? Seperti yang ada di negara benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. Dan maaf, lupa, negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga ini, kalau kata yang Ansor baca mah, bahasa halus untuk negara miskin yang sedang berkembang. Jadi gitu tuh. Kenapa Indonesia ada di sini? Karena negara dunia ketiga ini mencakup dari pertama negara Eropa yang miskin, yang kedua ada di Afrika, yang tiga Timur Tengah, dan 4 tempat di mana Indonesia berada, yaitu di Asia. Itu aja sih Bu dari Ansor yang baca mah. Oke, ya. Jadi mungkin ini juga untuk pengetahuan teman-teman ya. Sebenarnya nanti kita juga akan bahas lebih lanjut lagi bahwa di dunia ini tuh terdapat pengkelasan negara-negara ya, negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Apa yang menyebabkan negara-negara tersebut memiliki kelas-kelas tersendiri gitu ya? Kenapa kita dianggap sebagai negara dunia ketiga? Ciri dari negara dunia ketiga itu adalah negara yang sebenarnya sumber daya alamnya itu banyak, tetapi tidak dimanfaatkan secara seutuhnya, kemudian kita supply kebutuhan negara-negara, kebutuhan negara dunia pertama ya, kebutuhan bahan pokok negara dunia pertama kita supply, kemudian nanti diolah nih, pengolahnya nih negara dunia kedua. Jadi pengolahnya negara dunia kedua, kemudian nanti disuplai lagi ke negara dunia pertama, dan akhirnya dijual kembali ke negara dunia ketiga. Siapa negara-negara dunia pertama? Itu ya semacam Amerika, kemudian negara-negara Eropa gitu ya, yang secara kapital itu sudah jauh lebih bagus, lebih baik dibanding kita. Kemudian negara-negara kedua ya di bawahnya itu, seperti Finlandia, negara-negara antara lah ya. Negara-negara antara, dan negara dunia ketiga itu cirinya punya penduduk yang banyak sehingga tenaga kerja tersedia murah dan juga tersedia sumber daya yang melimpah. Biasanya ciri-cirinya itu. Indonesia, kemudian India gitu ya. Tapi dalam proses globalisasi ini sebenarnya pengkutuban tiga negara itu juga menjadi semakin tipis, karena kita melihat bahwa sekarang nih misalnya Cina begitu bersaing dengan Amerika dalam segi perdagangan internasional ya, Cina dengan Amerika gitu. Produk-produk kita pun sudah banyak mengglobal. Sudah banyak orang Amerika yang mengkonsumsi Indomie misalnya ya. Sudah banyak orang Dubai yang kemudian makan saus ABC. Jadi dalam konteks globalisasi sebenarnya pengkutuban antar negara itu juga sudah nggak penting lagi gitu. Tetapi kita perlu ingat bahwa dalam proses kebijakan internasional, negara-negara dunia ketiga itu adalah negara-negara penerima bantuan keuangan internasional, baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk hutang. Jadi selama hutang kita itu masih banyak ke World Bank, masih banyak ke IMF gitu, kita akan tetap menjadi negara third wheel itu, negara dunia ketiga. Buktinya kita setiap kali setiap kali melakukan kegiatan pembangunan gitu ya, entah itu pembangunan fisik maupun non fisik, kita biasanya mendapatkan pinjaman atau istilahnya loan ya, international loan, baik dari World Bank maupun dari IMF, terutama World Bank. Justru kalau kita nggak ngutang, kalau kita nggak minjem, kita nggak bisa ngebangun gitu. Kalau kita pakai pendanaan sendiri gitu, itu nggak bisa ngebangun. Nah, itu terkait dengan apa yang tadi Ansor sampaikan gitu, bahwa di buku Frediantoni itu ada 6 pendekatan pembangunan. Nah, 6 pendekatan pembangunan itu adalah sebentar. Pertama pendekatan pertumbuhan, kemudian yang kedua sebagai bentuk kritik dari pendekatan pertumbuhan itu adalah pertumbuhan dan pemerataan, jadi nggak hanya pertumbuhan saja. Lalu pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan atau paradigma ketergantungan. Yang keempat itu tata ekonomi internasional baru, kemudian pendekatan kebutuhan pokok, dan yang terakhir pendekatan kemandirian. Semakin ke arah ke pendekatan yang keenam, semakin ke pendekatan kemandirian, itu semakin menuju ke arah pemberdayaan atau pengembangan masyarakat gitu. Jadi memberikan akses serta daya kemampuan bagi masyarakat. Nah,
kita bahas satu persatu ya dari pendekatan pertumbuhan. Sepertinya teman-teman pada saat itu entah mungkin baru lahir atau baru mau lahir gitu ya, pada saat Indonesia di tahun 98 itu mengalami krisis ekonomi. Nah, resesi ekonomi global, resesi ekonomi itu nggak terjadi hanya di Indonesia saja gitu, tetapi di tingkat global juga terjadi resesi ekonomi gitu tahun 98, tahun 2008, 2010 itu terjadi resesi ekonomi global. Nah, pendekatan tumbuhan itu melihat bahwa suatu negara tingkat kemandiriannya atau tingkat keberhasilannya itu diukur dari seberapa jauh sih capaian dari bidang ekonominya gitu. Nah, dalam istilah pendekatan pertumbuhan ada satu teori yang dianut oleh para ekonom atau para penggerak pembangunan, yaitu teori Rostow, di mana dilihat bahwa suatu negara itu bertumbuh dengan filosofi pesawat terbang. Jadi mulai dari lepas landas sampai tinggal landas jauh di angkasa sana gitu ya. Dari fase, ada 5 fase kalau dari Rostow itu. Mulai dari lepas landas, kemudian nanti ada fase yang kedua, nanti coba Ibu cari istilahnya gitu. Tapi gambarannya adalah melihat bahwa suatu negara itu bertumbuh mulai dari lepas landas. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia itu dilakukan satu proyek pembangunan yang besar-besaran. Di antaranya tadi ya, selain pembangunan infrastruktur juga pangan itu kemudian dilakukan satu inovasi bahwa kita harus swasembada pangan dan seterusnya, meneruskan program pada kegiatan Presiden Soekarno. Nah, prosesnya banyak sekali gitu untuk mencapai itu. Misalnya program-program di radio, di televisi, itu semuanya diarahkan ke situ. Tujuannya untuk apa? Supaya kita cepat tinggal landas gitu. Kita cepat mengangkasa, cepat mengudara, dan kita menjadi negara maju. Nah, proyeksi negara maju yang dimaksud dalam pendekatan pertumbuhan ini adalah negara-negara Barat gitu, bahwa maju adalah secara ekonomi itu memiliki sebuah kemajuan. Pembangunannya itu secara infrastruktur itu sudah semakin banyak. Itu di pendekatan pertumbuhan. Nah, di pendekatan pertumbuhan ini terdapat suatu kritik. Nah, kritik itu kemudian muncul sebagai satu bentuk pendekatan pembangunan yang kedua, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, karena dianggap pada saat pendekatan pertumbuhan ini tidak ada akses yang merata antar orang gitu. Jadi hanya diakses oleh orang-orang tertentu, dan itu terbukti ya pada saat pemerintahan Presiden Soeharto bagaimana praktek KKN itu masif. Yang bisa mengakses sumber daya itu biasanya dari keluarga cendana dan seterusnya. Nah, kemudian itu dikritisi menjadi pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Pada pendekatan pemerataan itu kemudian sudah dibahas tentang ketimpangan, tentang kemiskinan, bagaimana cara-cara untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut gitu. Itu di pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Jadi ada pembahasan tentang bagaimana sih cara pengentasan kemiskinan dan seterusnya. Tapi itu juga tidak menjadi satu solusi akhir gitu, tidak menjadi satu solusi akhir dari sebuah pendekatan pembangunan, karena ternyata dalam proses untuk pemerataan itu ya yang dianggap ada efek tersendiri bagi masyarakat yang disebut sebagai trickle down effect gitu. Ketika terjadi pembangunan maka nanti akan ada tetesan-tetesan untuk orang-orang miskin nih. Misalnya kita bangun gedung bertingkat, nanti ada buruh-buruh yang kemudian bekerja di situ dan akhirnya mendapatkan penghasilan dari situ. Itu yang dimaksud trickle down effect. Kalau di suatu wilayah dibangun suatu pabrik maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itu trickle down effect yang dimaksud pada
pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Tapi ternyata itu juga bukan menjadi solusi akhir. Nah, akhirnya muncullah pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan ketergantungan. Ternyata kondisi pemerataan yang ada trickle down effect-nya itu menciptakan ketergantungan. Tidak hanya ketergantungan yang sifatnya antara masyarakat dengan pemilik kapital gitu, tetapi ketergantungan antara suatu negara dengan negara yang lain gitu. Namanya nanti kalau di teorinya itu ada teori dependensi. Teori dependensi itu memberikan satu keniscayaan bahwa kita negara ketiga gitu, negara dunia ketiga itu sangat tergantung dengan produksi barang jadi dari negara dunia pertama gitu. Misalnya teman-teman sudah pernah menonton kan, waktu itu Ibu minta menonton untuk bagaimana sih buruh di Indonesia gitu, tenaga kerja di Indonesia membuat sepatu Nike dibayar dengan sangat murah. Kemudian sepatu Nike itu dibawa ke Amerika, dijual lagi, yang beli orang Indonesia lagi, dan harganya udah ratusan dolar gitu. Itu adalah bagian dari ketergantungan. Bahwa kita sebagai negara dunia ketiga dimanfaatkan sumber daya bahan bakunya, tetapi kita tidak menikmati sendiri. Itu di ketergantungan sebagai kritik dari pendekatan pemerataan itu. Nah, di pendekatan selanjutnya, setelah pendekatan ketergantungan, para ilmuwan itu bilang, ini pendekatan ketergantungan nih nggak benar nih, bahwa meskipun kita bisa saling suplai antar negara gitu, tetapi harus ada satu pendekatan yang bisa melihat bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Nah, akhirnya di pendekatan yang kelima ada pendekatan kebutuhan pokok. Pendekatan kebutuhan pokok akhirnya menciptakan apa? Menciptakan ukuran-ukuran kemiskinan. Jadi kalau teman-teman baca gitu ya, misalnya garis kemiskinan orang Indonesia itu berapa sih, diukur dari apa? Oh, kalau garis kemiskinan Sayogyo itu diukur dari kalori yang kita konsumsi setiap harinya, dan kemudian dikonversikan ada jumlah ukuran beras setiap bulan dan setiap tahun yang kita konsumsi. Kemudian garis kemiskinan BPS berapa sih? Orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya di bawah 1 atau 2 dolar per hari gitu. Nah, pendekatan pendekatan kebutuhan pokok menciptakan satu batasan tentang garis-garis kemiskinan itu. Kebutuhan pokok apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Nah, di akhir itu ketika bicara soal pendekatan kebutuhan pokok, memang sudah mengarah pada kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia tidak hanya dilihat dari kebutuhan negara saja gitu, tetapi itu sifatnya masih production center, dan itu kritik gitu. Kalau kita bicara soal kebutuhan, maka kita akan menciptakan ketergantungan dan juga budaya miskin gitu, karena mental orang kita kalau dikasih terus ya udah, kita nggak mau berusaha. Akhirnya setelah itu lahir pendekatan kemandirian atau yang disebut self-reliance. Nah, pendekatan ini muncul sebagai sebuah kesadaran dari negara dunia ketiga bahwa sudah saatnya kita itu mendapatkan satu timbal balik yang saling menguntungkan bagi pertukaran yang dilakukan. Misalnya kita menukar bahan mentah menjadi barang jadi, gitu harus ada keuntungan timbal balik. Dan yang kedua adalah sudah mulai ada kesadaran bahwa kita perlu menciptakan sebuah meningkatkan kemampuan budaya lokal gitu ya, produk-produk lokal, dan bisa berhadapan dengan produk-produk internasional, entah itu dalam konteks produk-produk yang bisa dipegang ataupun terkait dengan kapasitas manusia dan juga ide-idenya. Itu tentang perubahan-perubahan dari paradigma pembangunan yang sampai akhirnya dari aspek globalisasi itu di pendekatan kemandirian memunculkan keniscayaan bahwa yang dibahas itu tidak sekedar produk lagi, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk bisa berhadapan dengan kondisi global gitu, persaingan global. Mungkin itu Ansar dan juga teman-teman. Iya, Bu. Sama nggak seperti yang Ansar pahami atau ada perbedaan?
Iya Bu, kurang lebih sama. Tapi saya muncul pertanyaan lagi Bu. Nah udah Bu, nanti malah tambah panjang Bu. Jangan Bu. Ya udah, nanti kita bahas lagi ya. Iya Bu. Terima kasih sudah mau belajar lebih gitu ya, sudah mau belajar lebih. Semoga juga menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk mau membaca. Oke, mungkin karena waktunya sudah 5:30 ya, sudah cukup lama juga. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Baik Ibu. Oke, baik Gilang dan teman-teman semuanya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuannya bermanfaat. Dan nanti jangan lupa untuk cek Google Classroom. Siapa tahu ada informasi yang baru di sana. Hasil screenshot pertemuan hari ini juga akan Ibu unggah di sana. Jadi nanti PJ bisa mengisi absensi berdasarkan itu. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan selamat belajar serta beristirahat teman-teman semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.